Luar biasa ini, kami akan tawarkan apakah Haji Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dapat diterima? Dapat diterima? Ya, saudara sekalian, saya hanya ingin mengatakan bahwa partai politik itu milik rakyat atau hanya milik anggota dari suara dari anggota lain kan, atau rakyat atau warga negara lain. Jadi itu yang harus ditekankan, dan pasti bukan milik para elitnya saja ya. Jadi Gerindra bukan milik Prabowo Subianto, bukan milik Ahmad Muzani, bukan milik Dasko Supmi Ahmad, termasuk Hasim Joyo Hadikusumo, 4 orang yang paling berpengaruh di Gerindra. Kenapa saya membahas begini ya? Partai di Indonesia terjebak pada individualisme, terjebak pada katakanlah menokohkan seseorang, tidak pada hal yang lebih substantif, melakukan tugas-tugasnya untuk melakukan rekrutmen politik, regenerasi politik, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dibilang kader terbaik Gerindra Prabowo, saya ketawa. Kapan Prabowo menjadi kader Gerindra? Karena Prabowo yang mendirikan partai Gerindra ketika dia sudah menjadi tokoh. Jadi bukan kader. Kader itu orang yang tumbuh bersama partai tersebut. Kalau misalnya Andre Rosiade, itu boleh dibilang kader. Ahmad Muzani boleh dibilang kader karena dia nobody sebelum menjadi sekjen Gerindra atau ketua MPR saat ini. Tapi Prabowo bukan kader. Sehingga dari sisi kaderisasi, Gerindra belum membuktikan bahwa dia partai yang kuat dalam hal rekrutmen kepemimpinan dan kaderisasi. Sama, fenomena yang sama seperti PDIP juga. Gak bisa dibilang bahwa yang namanya Megawati itu adalah kader dari PDIP. Karena dia adalah pendiri, founder. Jadi dia sudah jadi somebody. Sama seperti Surya Paloh misalnya. Nah, yang bisa diklaim sebagai partai yang sudah menelurkan kader ya apa boleh buat. Misalnya Golkar, Bahlil kader Golkar, iya. Kemudian Ahmad Saiku kader PKS, iya. Ya. Kemudian partai-partai lainnya yang tidak tunduk atau tidak bergantung pada satu orang bisa dikatakan partai kader. Dan menjalankan kaderisasi itu satu hal ya. Hal yang kedua adalah cara-cara menjilat seperti ini harusnya selesai ya. Dan saya kira tadinya berpikir bahwa seorang Prabowo jauh lebih jauh lebih kuat ketokohannya dan nasionalismenya. Saya berharap dia mengatakan, saya ini sudah jadi presiden. Presiden itu adalah jabatan tertinggi, mengabdi kepada bangsa dan negara. Loh, kok saya dipilih lagi sebagai ketua umum partai politik? Bukankah bukankah partai politik itu sekedar wadah untuk regenerasi dan rekrutmen kepemimpinan? Saya sudah jadi pemimpin. Kenapa saya ditunjuk lagi sebagai ketua umum partai politik? Kalianlah yang muda-muda menjadi partai politik. Tapi dia tidak ngomong demikian. Sama seperti Megawati ya tetap menjadi ketua umum partai, atau SBY tetap mengendalikan partai. Tapi SBY tidak langsung menjadi ketua umumnya ya, karena ketua umum partai pada waktu itu bukan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah dia pensiun kemudian dia menjadi ketua umum partai, itu malah downgrade. Jadi hal-hal seperti itu coba kita lihat ya. Misalnya coba kita tadi kita udah baca ya, Rapimnas berubah jadi KLB, Prabowo ketum lagi ya. Jadi saya ingat kata-kata dari Mulyono. Nah, kali ini Mulyono benar. Dia mau bikin partai super TBK, yaitu partai yang not belongs to individual atau a family atau a certain group, tetapi dimiliki oleh rakyat. Tapi itu kan baru omongan, karena faktanya tidak demikian. Kaisang tidak hadir sebagai ketua umum karena regenerasi, tetapi karena Jokowi Presiden Republik Indonesia. Jadi
tetap saja apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu berbeda. Tetapi apa yang dikatakan itu benar. Jadi itu refleksi dari Jokowi melihat partai-partai yang ada. Mungkin begitu ya. Karena partai-partai yang ada ternyata tidak mencerminkan sebuah demokratisasi ya. Oke, coba kita bikin text poll ya. Saya hanya ingin mengatakan, apakah Anda setuju Prabowo dipilih lagi sebagai ketum Gerindra meski sudah jadi presiden? Jadi saya ada kalimat yang menggiring ya, meski sudah jadi presiden, karena itu harus konteksnya begitu ya. Setuju, B tidak setuju, tidak setuju. Kemudian C bukan urusan saya ya. Biar saya melihat, biar saya lihat bahwa apakah ada orang yang menjawab dengan skeptisisme seperti itu. Apakah Anda setuju Prabowo dipilih lagi sebagai ketum Gerindra meski sudah jadi presiden? Setuju, tidak setuju, bukan urusan saya. Oke, kita akan lihat ya. Karena dia the president of Indonesia, he belongs to Indonesian people, not belongs to Gerindra members saja. Tapi apa boleh buat? Sudah jadi presiden tapi malah di downgrade sebagai ketua umum partai lagi. Apa-apaan ya. Harusnya ada aturan di dalam partai, kalau sudah terpilih sebagai presiden ya ngundurkan diri dong sebagai pengurus partai politik. Kan aneh rasanya. Coba kita baca ya. Gerindra usung Prabowo 2029. Oke, nanti itu bagian lain. Gibran harus partai lain. Coba bayangkan bagaimana partai ini mendidik rakyat. Prabowo baru bekerja 100 hari. Ya, kalaupun ada kepuasan publik ya itu biasalah. Kan yang namanya presiden terpilih itu biasanya bulan madu di tahun-tahun awal. Itu, dan kita tidak tahu nanti bulan madunya berapa lama untuk Prabowo Subianto ini. Ya, jadi tidak bisa dianggap sebagai variabel tetap. Bagaimana kemudian orang dicalonkan tanpa ada evaluasi? Langsung kembali 2029 ya. Prabowo disebut bersedia maju Pilpres 2029 usai diminta KLB Gerindra. Coba bayangkan ya. Jadi jangan berharap bahwa Prabowo Subianto akan berpikir tentang bagaimana membuat good governance dan clean government di dalam proses berpemilu. Karena kalau pemilu itu dibuat betul-betul demokratis, jujur dan adil, lebih sulit dia akan terpilih. Tidak menyertakan state aparatus untuk bermain dan lain sebagainya. Oke, coba kita bacakan ya. Jakarta Kompas, Ketua Harian Partai Gerindra Supmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi ketum Partai Gerindra. Dasko menyebut keputusan itu diambil dalam Rapimnas Partai Gerindra yang disepakati menjadi kongres luar biasa. Ada nggak ya dalam diri partai politik itu? Kalau sudah jadi ketua MPR, wakil ketua DPR, Anda berhentilah dari partai politik, nonaktif. Ya, biarkan orang-orang yang tidak menjabat yang mengurus partai politik, kan bagus kalau begitu. Itu artinya partai itu dimiliki oleh rakyat, bukan dimiliki oleh elit ya. Dasko menyebut keputusan itu diambil dalam Rapimnas Partai Gerindra yang disepakati menjadi kongres luar biasa. Bayangkan, bisa jadi KLB ya. Diundangnya Rapimnas, jadinya KLB. Coba kalau seandainya Prabowo bukan presiden, udah ribut. Karena dia presiden semuanya orang bisa nurut ya. Bahwa Rapimnas atau permintaan peserta bahwa Rapimnas atas permintaan peserta rapat yang sudah quorum kemudian disepakati dengan persyaratan yang ada bahwa Rapimnas diubah menjadi Kongres Luar Biasa KLB. Kembali menetapkan Pak Prabowo sebagai ketua umum partai sekaligus sebagai formatur tunggal, ujar Dasko. Diketahui Partai Gerindra menggelar Rapimnas di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Luar biasa ya. Rapimnas diselenggarakan dalam rangkaian HUT Partai Gerindra yang ke-17. Oke. Ini lagi coba ya. Prabowo disebut bersedia maju Pilpres 2029 usai diminta KLB Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut bersedia kembali menjadi maju pada pemilihan presiden Pilpres 2029 sesuai permintaan para peserta Kongres Luar Biasa ke-7 Kamis ya.
KLB yang digelar di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bogor itu juga menetapkan Prabowo lagi sebagai ketum Gerindra sekaligus ketua Dewan Pembina. Ada ketum sekaligus ketua Dewan Pembina ya. Jadi nggak boleh ada orang yang di atas Prabowo ya. Gitu. Bagaimana mau negara demokratis ya? Kalau seandainya struktur partainya saja tidak demokratis. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang tidak pernah diganti juga yang memimpin sidang mengungkapkan respons Prabowo usai diminta kembali maju di Pilpres. Menurut dia Prabowo bersedia tapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugas sebagai Presiden RI saat ini. Iyalah pasti. Masa kan sudah ngomong tentang Pilpres. Beliau menjawab insya Allah namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden dan memenuhi janji kepada rakyat, kata Muzani usai bicara. Muzani mengatakan KLB Gerindra menghasilkan 5 keputusan. Pertama, menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Gerindra periode 2020-2025. Kedua, menetapkan kembali Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. Keputusan itu atas permintaan seluruh DPC dan DPD yang hadir. Ya. Ketika ditanya, beliau menyatakan bahwa jika itu adalah permintaan kader, maka beliau siap menerima, ujar Muzani ya. Ketiga, menetapkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. Keempat, menetapkan Prabowo sebagai formatur tunggal untuk menyempurnakan ADART partai serta susunan pengurus DPP Partai Gerindra. Kelima, meminta Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada Pilpres 2029. Iyalah. Karena Prabowo sudah berkuasa ya. Jadi apapun akan, bila perlu kasih jabatan seumur hidup ya, Prabowo menjadi presiden menjadi ketua umum seumur hidup. Jadi ya begitulah politik kita ya. Makanya saya katakan mungkin bukan urusan kita ya, hanya urusan mereka saja. Tetapi sebagai orang hukum tata negara, saya mengatakan seharusnya nggak begitu dong mengelola partai politik, mengelola negara. Bagaimana Anda meminta orang dicalonkan lagi sebagai presiden 2029, sementara menjadi presiden saja baru 100-an hari, baru 3 bulan lebih. Kan kacau namanya. Baru mau menjelang 4 bulan, belum terlihat apa prestasinya, apa achievementnya. Masa ukurannya lembaga survei indikator politik ya, yang sudah bekerja lama untuk Prabowo mungkin sebelumnya. Ya, nggak mungkin begitu. Coba kita lihat apa yang dipolingkan ya. Tuh ya. Nih kelihatan orang splitting ya. Apakah Anda setuju Prabowo dipilih lagi sebagai ketum Gerindra meski sudah jadi presiden? Setuju 31%, tidak setuju 30%. Bukan urusan saya 38%. Artinya yang setuju cuma 31% saja ya. Coba dengarkan suara publik ya. Jadi skeptisisme bukan urusan saya. Jadi partai politik itu kita berhak karena dia minta suara kita, minta suara rakyat. Kecuali kalau dibilang kami partai politik yang sifatnya tertutup, jangan ganggu kami, ini urusan kami. Kami nggak minta suara dari Anda. Nah itu baru boleh. Tapi kan nggak ada partai politik yang tidak minta suara rakyat ya. Abah Anies Baswedan ketum Gerindra auto jadi partai terbesar nomor 1. Lebih baik tidak berpartai biar fokus ngurus negara sama ngurus rakyatnya. Dua-duanya kalau Anies yang jadi ketua umum partai Gerindra saya juga tidak setuju. Karena masa ada ujuk. Paling tidak dikasih waktu dia. Apakah benar dia berarti kan kegagalan partai tersebut untuk menghasilkan kader kalau begitu. Masa seorang Ahmad Muzani yang sudah menjadi ketua umum DPR, seorang dasko yang dianggap orang yang paling berpengaruh saat ini, ya tidak bisa menjadi ketua umum partai politik sekelas Gerindra. Jangan lupa, Gerindra bukan partai politik nomor 1, belum pernah menjadi partai pemenang. Ini yang membedakan dengan SBY yang pernah menjadikan Demokrat sebagai partai pemenang. Tapi nggak tahu ya nanti 2029 dalam kedudukan Prabowo sebagai incumbent karena Demokrat menang ketika SBY jadi incumbent. Setelah itu tidak ya. Jadi kita lihat ya, kalau kita mau fair ya, 2004
Yang menjadi pemenang pemilu itu adalah Partai Golkar ketika Megawati jadi incumbent. Oke, itu agak split berarti ya, split tiket. Kemudian 2009 yang menang adalah Demokrat ketika ketika SBY menjadi incumbent. Nah, itu enggak split berarti. 2014 tidak ada incumbentnya, PDIP yang menang. Nah itu baru dianggap kemenangan yang luar biasa. Kalau 2019 ya jadi incumbent. Nah kemenangan yang luar biasa adalah PDIP ketika dia bukan lagi dianggap sebagai incumbent karena Jokowi sudah melipir ke Prabowo. Jadi kemenangannya lumayan lah. Jadi ada 2014 dan 2024. Menurut saya kemenangan yang perlu diapresiasi. 2004 lah, 2014 ya. 2024 itu kemenangan yang perlu diapresiasi karena tidak langsung terikat dengan incumbent. Oke, sobat era sekalian, ini ya menunjukkan orang kemudian memang akhirnya berpikir bahwa tidak setuju langsung jadi presiden ya. Coba kita lihat kalau komentar sobat RH sekalian di sini sudah 632 yang voting, setuju 31%, tidak setuju 30%, bukan urusan saya 39% ya. Jadi bukan urusan saya itu skeptis, skeptisistik ya. Gitu. Oke. Okay. 11-12 dengan Fir'aun Solo. 2029 tidak perlu ada pemilu, wakil rakyat dan presiden tidak mewakili rakyat tapi mewakili oligarki. Kaji baru dilantik sebentar jadi presiden sudah mikirin lagi pemilu 2029. Hadah, kapan mikirin rakyatnya kalau hari-hari sibuk memikirkan popularitas untuk 2029? Ya itulah persoalannya ya. Apalagi ada lembaga-lembaga survei yang kemudian terus mengawal popularitas itu ya. Prabowo habis ngomong A besok B, persis Fir'aun Solo. Pangkas anggaran untuk efisiensi dan juga mengurangi bepergian ke luar negeri, tapi melanjutkan IKN dengan studi banding ke luar negeri. Wowo bukan kader tapi pendiri dan pemilik partai. Kader itu hasil rekrutmen partai. Prabowo cocoknya disebut kader Partai Golkar yang keluar mendirikan Partai Gerindra seperti Surya Paloh. Oke. Yang saya pahami ini sebagai balasan atas gerakan Fufu Fafa yang sudah kampanye sejak sekarang untuk 2029. Tapi herannya kenapa Prabowo pelihara Fufu Fafa dan tak mau dipisahkan dengan bapaknya. Mestinya Prabowo rencanakan pemakzulan Fufu Fafa lalu singkirkan bapaknya dari dunia perpolitikan dengan mempersilahkan adili Jokowi. Tapi saya ragu Prabowo punya nyali, pidato doang sangar. Mana berani Wowo, semaumu saja memang gaya saya pikirin. Oke. Alasan terbesar Wowo nggak mau mengadili Wiwi karena dia takut juga akan diseret ke pengadilan oleh penggantinya yang lebih jujur dan adil. Perbuatan yang sama pernah dilakukan